Oke, untuk market review atau market news ya, saya akan tambahkan, tadi sudah diulas oleh beberapa teman kalian, namun belum ada yang diinformasikan mengenai inti dari apa yang kejadian kemarin ya. Karena kenapa? Dini hari tadi kan ada FOMC. Seperti itu, nanti kita kupas lebih detail ya. Oke. Dolar Amerika semenjak awal tahun 2024 mulai recovery, mulai rebound atau mulai menguat ya. Ya, karena kenapa? Yang pertama, dukungan dari kenaikan nilai yield obligasi dengan tenor 10 tahun itu naik, yang pertama. Yang kedua, ditambah lagi pernyataan dari pejabat The Fed dan ketua The Fed semalam dan dini hari, ya. Oke. Greenback menurut indeks dolarnya atau DXY-nya ini kembali naik. Kemarin berada di level 102.13, pagi ini melonjak dia ke level 102.50, ya. Penguatan dolar Amerika yang tadi saya katakan, ekspektasi bahwa semalam ada pernyataan dari salah satu pejabat tinggi yang namanya Michael Barkin. Beliau adalah ketua bank sentral dari negara bagian Richmond. Beliau mengatakan bahwa ekonomi Amerika cukup solid, bahkan sangat berpeluang akan ada kenaikan tingkat suku bunga kembali. Beliau menyatakan tepat pada pukul 8.30, jam setengah 9 malam. Kalau kalian perhatikan, gold langsung junam. Ya, pasca pernyataan beliau, emas langsung turun, dolar langsung menguat, seperti itu. Ya, oke, itu salah satu faktor. Selanjutnya, dini hari tadi ada pernyataan juga dari Jerome Powell, ketua Bank Sentral Amerika, melalui FOMC-nya. Ya, beliau mengatakan bahwa pada tahun 2024 berpeluang akan ada pemangkasan tingkat suku bunga. Namun beliau tidak memberikan clue, tidak memberikan sinyal kapan akan dilaksanakan pemangkasan tingkat suku bunga tersebut. Karena selama ini kan yang kita beredar adalah ekspektasi ya, prediksi bahwa akan dilakukan pemangkasan pada bulan Maret. Ternyata dini hari tadi Powell kembali mengatakan akan ada, tapi pelaksanaannya belum tahu kapan. Nah, dengan pernyataan seperti ini, dolar semakin eksis di level penguatannya. Seperti itu. Ya. Oke, ditambah lagi semalam ada beberapa list data. Ada JOLTS Jobs Opening, ada ISM Manufacturing PMI. Itu dirilisnya cukup bagus ya, di atas ekspektasi. Oke, itu yang mendukung penguatan dolar Amerika. Sekarang tinggal kita korelasikan terhadap pergerakan market, terutama terhadap gold, emas ya. Emas kemarin tertinggi di level 2065 ya, terendahnya 2030. Berarti sekitar 35 poin. Ya. Kemarin saya informasikan ke teman-teman bahwa secara teknikal memang trennya adalah bearish. Oke. Untuk hari ini pergerakan gold secara teknikal masih cenderung bearish. Masih cenderung turun. Ya. Level yang akan dituju, dia akan mencoba ke level ngebreak ke level 2020. Dia akan coba ke sana kalau secara teknikal, ya. Kalau kenaikan, dia tidak akan jauh ke level 2065, 55 sampai dengan 60, ya. 55 sampai dengan 60. Jadi kalau seandainya sudah bergerak di atas level 2050, boleh antisipasi entry sell di sana. Dengan target dengan cukup lumayan panjang 5 sampai dengan 10 poin. Ya, seperti itu. Penurunan yang tadi saya katakan, dia akan mencoba ke level 2020. Ya, jika level 2030 berhasil di break. Karena level terendah kemarin di 2030, sasarannya ke sana. Secara teknikal, potensi penurunan gold masih akan berlanjut. Imbas apa? Yang tadi saya katakan, ekspektasi selama ini pada bulan Maret akan dilakukan pemangkasan tingkat suku bunga terbantahkan oleh Powell sendiri pada dini hari tadi, seperti itu. Ya, oke. Itu kalau secara teknikal. Secara fundamental, nanti malam akan ada dua rilis data, ada ADP Non-Farm Employment Change, yaitu adalah data ketersediaan lapangan pekerjaan di luar sektor pertanian yang dirilis oleh swasta. Ya. Lalu ada juga jobless claim atau unemployment claim, data pengangguran mingguan. Kedua data ini diprediksi akan good for dollar. Jika sesuai dengan ekspektasi, maka teknikal yang tadi sudah saya informasikan sangat berpeluang terjadi. Seperti itu. Ya. Oke. Itu kalau untuk pergerakan gold secara teknikal dan secara fundamental. Oke. Sekarang kita beralih ke minyak. Minyak secara teknikal sudah terbentuk yang namanya bullish engulfing. Jadi potensi recovery, potensi kenaikan minyak akan cukup besar di perdagangan market hari ini.
Ya, karena apa? Ketegangan di Laut Merah ini sudah mulai teratasi. Imbas apa? Beberapa pasukan internasional dan beberapa pasukan Amerika sudah berjaga di sepanjang Laut Merah mengantisipasi atas serangan dari Houthi yang dilakukan oleh beberapa kapal pengangkut bahan bakar minyak. Ya, seperti itu. Jadi kekhawatiran terganggunya pasokan sudah mulai mereda. Ya, ini yang mendukung pergerakan harga minyak seperti itu. Oke. Sekarang kita beralih ke forex, major rate ya. Aussie. Tadi tepat di jam setengah 9 ada rilis data Caixin Service PMI Cina. Ya. Data sektor jasa Caixin di Cina ini dirilisnya positif. Makanya Aussie-nya langsung menguat dia. Karena kita tahu Cina merupakan mitra dagangnya Australia. Jadi apapun yang terjadi di Cina akan berpengaruh terhadap pergerakan Aussie. Jadi Aussie menguat. Ya, tapi penguatan Aussie si prediksi terbatas. Karena apa? Penguatan dolar Amerika masih membayangi pergerakan dari Aussie. Yang pertama. Yang kedua, euro dan pound sterling. Euro melemah, pound sterling juga melemah. Keduanya melemah karena apa? Tekanan atas keperkasaan dolar Amerika. Ya. Tapi sikap dari ketua Bank Sentral Eropa dan ketua Bank Sentral Inggris ini belum memberikan clue nih. Apakah di tahun ini akan ada pemangkasan tingkat suku bunga atau tidak? Sedangkan The Fed sudah, ya seperti ini yang masih mencoba mendukung penguatan euro dan pound sterling. Tapi sentimen market sudah mulai berubah. Yang awalnya negatif untuk dolar Amerika, sekarang perlahan sudah mulai positif untuk dolar Amerika. Makanya antisipasi gold akan coba junam. Tadi yang saya katakan ya, seperti itu. Oke, lalu beralih ke yen. Yen kembali melemah pasca terjadinya gempa ya tepat pada tanggal 1 Januari kemarin di Jepang. Ini yang sudah meluluhlantakan perekonomian, tapi kita tahu Jepang adalah negara kuat. Dia sering kali terkena gempa bumi, tsunami dan yang lain-lain, tapi cepat recovery ya. Pelemahan yen diprediksi akan terbatas karena apa? Ekonomi Jepang cukup solid seperti itu. Ya. Oke. Untuk major rate ya, untuk euro, pound sterling, Aussie serta yen. Oke. Sekarang kita coba beralih ke indeks saham. Ini saham Amerika kemarin ditutupnya negatif. Dow Jones Industri Asia ditutup minus 0,76%, S&P minus 0,80%, Nasdaq minus 1,18%. Imbas apa? Yang tadi saya katakan, pernyataan dari Barkin ya, pejabat tinggi di Richmond, plus pernyataan ketua The Fed Jerome Powell yang mengindikasikan bahwa ekonomi cukup solid dan belum ada pemangkasan tingkat suku bunga dalam waktu dekat seperti itu. Oke. Nikkei dan Hang Seng ya. Hang Seng masih berpotensi akan coba naik tapi terbatas. Ya, kalau secara teknikal tekanan terhadap Hang Seng masih cukup besar. Ya. Untuk Nikkei naik terbatas karena apa? Pelemahan yang terjadi di yen. Tapi kenaikan Nikkei sangat terbatas karena apa? Dibayangi ekspektasi recovery-nya perekonomian Jepang seperti itu. Ya. Oke. Nah, nanti malam kita akan kembali webinar dan live trading ya. Jadi kita seminggu ini full Rabu, Kamis, Jumat webinar plus live trading. Seperti biasa juga nanti akan linknya saya akan share di grup. Oke. Untuk market news saya rasa itu aja yang mau ditanyakan, silakan.